Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana jika seseorang ini tidak hafal doa-doa, mungkin ya doa sehari-hari, doa naik kendaraan, doa masuk kamar mandi, doa apapun, Ustaz, tapi hanya mengucapkan bismillah saja. Ini bagaimana, Ustaz? Terima kasih Mbak Nada. Jadi kalau kita bicara orang yang tidak tahu, itu Allah itu maha pengampun, Allah itu maha tahu. Ini kalau kita bicara orang tidak tahu. Bahkan ada sebuah riwayat, seseorang baru mau tobat, baru mau tobat, baru mau berangkat tobat, baru berangkat tobat, di perjalanan mati. Nah, akhirnya malaikat itu, antara malaikat surga dan neraka berebutan, karena yang bersangkutan itu sudah membunuh orang 99, satu diantaranya seorang ulama. Tuh, karena dia bertanya, saya sudah membunuh orang 99, mau tobat, diterima enggak kiai? Kalau di tempat kita kiai, tapi ada ulama maksudnya. Udah bisa, itu dosanya udah besar sekali. Akhirnya dia tebas sekaligus, genaplah 100. Tapi dia tidak puas dengan jawaban itu, walaupun dia itu membunuh yang ulama itu, karena jawabannya katanya nggak bisa. Kemudian dia datang lagi kepada ulama yang lain, ceritakan apa yang ia lakukan, dan yang terakhir dia menebas seorang ulama. Bisa nggak saya mau bertobat? Oh bisa, asal kamu betul-betul taubatan nasuha, insya Allah kamu akan diterima. Bab diterima dan tidak kamu, bukan saya. Niat kamu, taubat kamu itu yang tahu sungguh-sungguh atau tidak kamu sendiri. Senang sekali, akhirnya dia disuruh mandi taubat, ghusl taubah. Nah, di pertengahan jalan itu dia meninggal. Nah, setelah meninggal, malaikat neraka, karena dia itu punya hak, dia pembunuh sampai 100 orang, dia ingin memasukkan dia ke neraka. Yang satu, dia akan tobat. Udah, tapi ini akan tobat. Iya, tapi kan baru akan. Terbunuh kan sudah, ini kan baru akan. Akhirnya keduanya berebut neraka apa surga. Akhirnya sepakat malaikat itu untuk mengukur mana kalau lebih dekat dengan tempat tobat, silahkan masukkan surga, karena dia sudah mau tobat dan sudah punya niat dan sudah menjalankan, walaupun belum menjalankan, belum sampai, belum terwujud. Kalau memang lebih dekat dengan berangkatnya, silahkan masuk neraka. Oke, diukur lagi. Diukur, ternyata antara tempat yang dituju dengan tempat berangkat itu persis di tengah-tengah, berarti Ustaz. Tengah-tengah itu. Akhirnya nanti dulu, tadi salah kita mengukurnya. Gimana kok salah? Kita mengukurnya tengah-tengah badannya. Maka yang karena itu kedekatan itu yang diukur pinggirnya, bukan tengah-tengah badannya ditarik. Kalau bahasa kita pakai tambang lah, ke sana terus ke sana, itu enggak, tapi tepinya badan. Oke, sepakat dua malaikat surga dan neraka. Kemudian diukur pinggirnya itu, ternyata lebih dekat dengan tempat tobat 1 tepuk tangan, karena tangan dia ngelawer. Akhirnya dia bisa masuk surga. Ini contoh yang sederhana. Orang yang baru menuju saja itu belum sampai melakukan itu, Allah menerima tobatnya. Berarti hanya di lisan mungkin ya, atau sudah di perbuatan tapi kan belum sampai ya Ustadz ya? Ya belum sampai, tapi dia lebih dekat dari tempat tobatnya itu, tempat yang dituju. Jadi kalau kisah-kisah rahimnya Allah itu luar biasa. Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan
ada seorang sudah, kalau dalam masyarakat itu elek-elek wong, sudah molimo mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari, akhirnya mati masuk neraka. Tapi dia masih bisa berdoa memohon, ya Allah, aku tahu kalau aku ini di neraka memang pas karena dosa saya, tapi mbok enggiyo kula niku dipinggirke, ali Allah dikabulkan. Setelah jadi pinggir, dia minta lagi, ya Allah, kalau bisa mbok saya di tepi itulah, biar saya tetap di neraka tapi di tepinya saja. Saudara minta lagi, mbok saya tak melihat surga. Gambarannya di hadis itu antara surga dan neraka itu kan ada hijabnya, ada penghalangnya. Akhirnya dia bisa melihat surga, tapi dia masih juga melihat neraka. Dia minta lagi untuk bisa di tepinya surga, yang akhirnya dia minta, mbok saya dimasukkan ke surga. Akhirnya masuk surga. Kenapa kok dia bisa masuk surga? Karena di lidahnya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dia tidak merasa mengucapkan itu, tapi ternyata ditulis oleh malaikat, dicatat bahwa dia itu pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ikhlas. Mungkin kalau di Kemiri ini ikut tahlilan, padahal tidak pernah sholat, tapi ya itu ibarat amalnya mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, kita yang sulit ikhlasnya ini, itu bisa membawa ke surga. Adapun dicuci di neraka berapa tahun, seperti baju kalau kotor ini harus direndam dulu, masukkan mesin cuci, masih dijemur, masih digosok, baru halus boleh baru kembali ke almari. Ini gambaran pemahaman loh, tapi bukan begitu yang sesungguhnya. Yeah. Nah, kembali, apalagi hanya orang yang tadi sudah bisa hanya Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bagus sekali. Inilah Rahman Rahimnya Allah untuk akhirat. Dan sudah ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya Ustadz ya, ini dari sahabat Birul ya, dari Kuta Arjo, mengenai jika kita menjadi imam dalam sholat membaca Bismillah itu apakah dikeraskan atau liris saja sebenarnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih sahabat Birul yang ada di Kuta Arjo. Birul Walidin barangkali ini. Bakti kepada, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengenai bacaan basmalah surat Al-Fatihah di dalam sholat, gitu ya? Iya. Ini ada dua pendapat, atau mungkin kita lebih mudahnya kita sering menjumpai dua versi. Pertama, khususnya untuk sholat maghrib, isya dan subuh pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini kalau rakaat ketiga, keempat, ketiga pada maghrib, keempat pada empat pada isya tidak menjadi pembahasan. Pembahasannya adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca apa tidak. Kalau tidak mengucapkan basmalah, berarti mengurangi jumlah ayat
Karena pendapat ahli Al-Quran yang populer, ini basmalah pada surat Al-Fatihah, maka termasuk ayat pertama. Namun tidak mengingkari adanya yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat. Sehingga kalau basmalah itu tidak dianggap sebagai ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu satu ayat. Sehingga jumlahnya tetap 7. Ini kita bicara masalah basmalahnya. Kemudian bicara pengucapannya. Ada yang berpendapat ucapannya itu jahar, sehingga mengucapkannya itu pada basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tapi ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah antara jahar, yaitu diucapkan dengan keras, sir diucapkan dengan samar, ora seru. Jadi bukan tidak ada basmalahnya, tetap ada. Nah, yang menganggap basmalah bukan ayat pertama itu tidak populer itu. Para ahli Al-Quran tidak menyebutkan. Termasuk madhab 4 itu menganggap basmalah itu adalah satu ayat untuk surat Al-Fatihah. Nah, namun pelaksanaannya di dalam sholat rakaat pertama dan kedua, maghrib, isya, subuh, itu ada dua jenis. Ada yang dikeraskan, ada yang tidak keras. Ini. Sementara yang dikeraskan itu adalah pendapat mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan yang 3 madhab selain Imam Syafi'i itu adalah sir, baik Maliki, Hambali maupun Hanafi, tetap tidak keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.